Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semua. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Puji Tuhan. Yang di lobi silahkan majukan barisan Anda. Kita sama-sama merindukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara datang mendengar firman Tuhan atau hanya mau lihat-lihat? Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Waktu saya kecil, orang tua saya bilang gini, kamu nanti di kelas minta duduk paling depan. Kenapa saya tanya? Supaya kamu hanya mendengar gurumu berbicara, tidak yang lain. Jadi saya pertama masuk, saya cari tempat paling depan. Dan benar saudara, di belakang itu banyak suara. Ya, ada suara cicak, ada suara orang mendengkur, tapi di depan hanya suara guru. Tapi waktu saya masuk gereja, saudara, saya heran. Banyak orang ingin duduk di belakang. Bukan menyindir, tapi hanya menyinggung. Terserah mau terima atau enggak. Yang terima silahkan, yang enggak terima enggak apa-apa. Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Memang saya enggak terlalu ganteng saudara. Jadi enggak perlu dilihat. Tetapi tentu posisi Anda merefleksikan rinduan Anda. Amen. Memang kalau duduk di bioskop enggak boleh paling depan. Karena dispersi layarnya Anda nggak dapat. Kalau Anda nonton bioskop, jangan paling, tapi saya tidak sarankan Anda nonton bioskop. Ya. Jadi kelihatan orang biasa nonton bioskop itu nggak pernah mau di depan. Karena tahu di depan itu matanya capek. Kan layarnya lebar ya. Tapi dia cari titik yang paling tepat. Untuk dia sekali pandang, satu layar itu dia bisa lihat. Puji Tuhan. Semoga Kinamon semakin baik hari lepas hari. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya minta monitor saya boleh ditambah. Firman Tuhan berkata demikian. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan dari leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak atau emas, melainkan dengan apa saudara? Darah Hamasya yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Saudara, kita sudah melewati hari raya atau hari peringatan kematian dan kebangkitan Yeshua Hamasya. Biasanya waktu hari itu sedang berjalan, kita begitu penuh antusias melihat pengorbanan Yeshua yang luar biasa. Tetapi dengan berlalunya waktu, maka kita kadang-kadang hilang fokus kita daripada hal itu. Sebab itu di gereja baik sekali selalu ada salib, supaya Anda selalu mengingat inilah sentral kita dalam kekristenan. Amin. Bahwa Tuhan telah menebus Anda dengan harga yang amat sangat mahal. Saya sudah pernah menjelaskan dengan logika bahwa kalau Anda mau bayar, Anda harus kerja 164 tahun dan itu tidak mungkin.
Belum lagi karena cara pembayarannya atau alat bayarnya itu tidak ada yang lain. Kalaupun Anda bisa bekerja 164 tahun, Anda tidak bisa juga bayar dengan uang hasil kerjamu. Karena alat pembayarannya sudah ditentukan dari awal. Yaitu apa, saudara? Darah anak domba yang tidak bercacat. Dan itu bukan pada domba-domba embek, tapi pada domba Elohim yang dideklarasikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dan itu hanya satu kali disampaikan dan hanya pada satu pribadi, yaitu Yeshua HaMashiach. Katakan amin. Amin. Tidak ada pribadi lain yang kalaupun dengan kasih dia mau mencurahkan darahnya bagi Anda. Tidak bisa, sebab sudah ditentukan sejak Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan wanita ini, kata Tuhan, akan meremukan keturunanmu, hai ular. Sudah ditentukan, yaitu Yeshua HaMashiach. Sehingga tidak ada penebusan di luar Yeshua HaMashiach. Amin. Bahkan tidak ada religi satupun, tidak ada satu agama pun yang punya konsep penebusan, redeemer, tidak ada. Redemption, tidak ada. Tidak ada satu agama pun yang punya konsep penebusan, hanya di dalam Masya. Amin. Haleluya. Anda bangga atau tidak jadi anak Tuhan? Sebab di toko lain nggak ada yang namanya penebusan, nggak ada, saudara. Adanya, saudara, pengampunan, nggak penebusan. Untuk masuk sorga tidak cukup diampuni, Anda harus ditebus. Haleluya, harus diredeem. Dan alat penebusnya, alat pembayarannya sudah ditetapkan sejak awal oleh sorga, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Saudara bayangkan, lihat ayat ini kembali. Saya waktu memperhatikan ayat ini, saya tertegun dengan satu kata, yaitu sia-sia. Perhatikan, saudara. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang, saudara, saya mau tanya, ada nggak sih orang yang mau bayar mahal untuk sesuatu yang namanya rongsokan? Ada, saudara? Ada? Pernah Anda bayar mahal untuk satu barang yang namanya rongsokan? Yang sudah ada di tempat sampah. Anda datang ke orang itu yang punya rumah, lalu Anda bilang, saya mau beli ini. Untuk apa, Pak? Saya udah buang. Jorok, Pak. Jangan, Pak. Di toko banyak. Tidak, saya mau beli ini. Berapa harganya? Ambil saja. Enggak, saya mau bayar. Berapa? 10.000? Bapak mau bayar 10.000? Enggak. Kasih harga yang tertinggi. Ada, saudara? Tidak ada. Tapi Yeshua menebusmu, hai para rongsokan. Haleluya. Anda tahu Anda adalah rongsokan. Sia-sia. Sia-sia itu, saudara, dibuang pun itu bikin capek. Mau buangnya pun bikin aduh, ini barang udah nggak ada gunanya. Mau buangnya pun butuh effort untuk membuang itu, butuh duit lagi. Saya mendengar kalau di Jepang Anda punya mobil, lalu mobilmu rusak, biaya perbaikannya itu tinggi di Jepang, tinggi sekali. Lalu apa yang dilakukan? Dibuang. Buangnya pun bayar, saudara. Gak sembarang Anda taruh pinggir jalan, biarlah siapa yang mau. Gak bisa. Dicari mobil itu, siapa yang punya mika? Dicari mikanya, saudara. Tangkep. Mika harus bayar. Dan bayarnya juga tapi ketimbang memperbaiki, lebih mahal memperbaiki. Jadi banyak orang buang, bayar buangnya. Lalu dia beli yang baru. Itulah di Jepang. Berbahagialah kita di Indonesia. Ente punya mobil rusak, bawa ke bengkel. Bengkel di sini murah, amat sangat murah. Ganti oli saja gratis. Beli olinya digantiin, saudara. Anda nggak perlu cemong-cemong ganti oli. Saudara, Yeshua membeli barang rongsokan. Kenapa saya katakan barang rongsokan? Hidup yang sia-sia. Haleluya. Dengan apa, saudara? Mahal. Saking mahalnya. Ibrani 9 ayat 28. Mari kita lihat.
Saking mahalnya. Saudara, sesuatu yang mahal itu selalu dikemas limited. Kalau Anda jumpa barang ada tulisannya limited, berarti itu terbatas. Dan itu pasti mahal. Punya uang pun nggak ada yang jual. Punya uang pun nggak ada barangnya. Karena limited. Oh, di dunia ini Ferrari tipe ini cuman dibikin 10 biji, 10 unit. Hanya satu ke bagian Indonesia. Itu pun harus pesan. Itu pun dilihat, lu orang kaya nggak? Kaya. Gua kaya. Tapi kayaknya lu nggak cocok dapat mobil ini. Nggak bisa, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang dapat gracia untuk memiliki mobil itu. Karena saking uniknya mobil itu. Ibrani 9 ayat 28, mari kita lihat. Demikian pula lah Hamasya yang dikorbankan satu kali. Berapa kali, saudara? Satu kali. Untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa dia akan tampak pada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Jadi Yesua hanya satu kali datang untuk mati, yang kedua kali dia datang bukan untuk mati lagi, tetapi untuk menghakimi dunia. Haleluya. Dan untuk menjemput Anda yang tahu diri. Kok nggak jadi amin? Saya mau katakan untuk menjemput mereka yang tahu diri. Katakan kiri kananmu, tahu diri dong. Jangan nggak tahu diri. Banyak orang tidak bisa menghargai sesuatu yang gratis. Betul nggak? Tadi pagi saya kasih contoh di Efrata. Kalau you ke restoran, ada kotak tisu di situ. Gratis. Bayar? Apa di nota disebut? Berapa lembar tisu, Pak? Berapa batang tusuk gigi? Tusuk gigi pun gratis. Saya pernah makan dengan seseorang. Habis makan saya perhatikan orang ini apa yang dia lakukan. Dia bikin main itu saus-saus di meja. Dia tumpahin semua. Saya bilang, astaga. Orang ini gak menghargai sesuatu yang gratis tapi hargai dong. Lalu Anda ambil tisu. 10. Saudara, tisu memang gratis. Pembuat tisu akan bahagia kalau Anda ambil sebanyak mungkin. Betul? Omset mereka meledak. Tapi ingat, tisu ini dari mana, saudara? Pohon. Berapa susahnya. Betapa susahnya menumbuhkan satu pohon. Karena Anda tahu, betapa susahnya mendapatkan satu batang kayu. Harus lewat selundupan-selundupan. Jadi untuk mencapai satu tisu ini prosesnya panjang, saudara. Hargai dong tisu. Bukan duitnya. Tapi bagaimana itu menjadi tisu. Dan lebih jauh lagi, hargai apa yang Yesus berikan. Walaupun itu gratis, saudara. Memang gratis karena engkau tidak bisa membayarnya. Bukan karena itu murahan. Tapi karena kita tidak bisa bayar, jadi dikasih gitu saja. Oke, kita memang tidak membayar, saudara. Oke, kita tidak membayar. Dan Tuhan tidak pernah bilang, bayar dong. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat. Dan kita juga tidak bisa membalas. Bisa balas, saudara? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya bilang juga dengan puji dan sembah gak bisa ente balas. Gak bisa. Anda mau menyembah Tuhan 24 jam. Ada gereja yang bikin ibadah itu sampai jam 12 malam. Tidak bisa kau ganti pengorbanan Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin kita mengerti. Setidaknya kita membuat pengorbanan itu tidak sia-sia. Katakan bersama, setidaknya saya tidak membuat pengorbanan Yesua menjadi sia-sia. Amin. Sudah gratis, nggak tahu terima kasih, dibuang lagi. Atau dibiarkan gitu saja. Minimal Anda punya ekspresi.
Saudara kalau makan rujak berekspresi enggak? Herannya dimakan terus saudara. Saya lihat nih orang mukanya udah kayak. Tapi dihabisin juga. Kalau pernah lihat orang makan rujak, nggak ada expression. Orang ini nggak punya perasaan. Abangnya udah kasih yang kecut, nggak punya ekspresi juga. Saudara jangan nggak punya perasaan, kasih tahu kiri kananmu, jangan nggak punya perasaan. Dingin, nggak punya perasaan. Saudara, setidaknya kita tidak membuat korban Yesua atau tidak membuat salibnya menjadi sia-sia. Jangan sia-siakan atau membuat itu menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 17. Mari kita melihat apa yang Paulus katakan. Dia concern kepada hal ini. Hari ini saya harus perhatikan durasi. Jadi khotbah hari ini singkat padat. Karena saya hari ini seperti setrikaan bolak-balik. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Hamasya tidak mengutus aku untuk. Memang Paulus itu disensor. Kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda, tetapi kepada produsernya. Paulus memang tidak banyak membaptis. Hanya beberapa orang yang dia sebutkan di atas dari ayat ini yang dia baptis. Atau kalau dia lupa dia bilang. Tetapi untuk apa saudara? Udah nggak disensor? Udah nggak. Tetapi untuk menginjil, saudara perlu saya luruskan. Hari-hari ini kata menginjil itu sudah sedikit keluar dari arti sesungguhnya. Banyak kali saya dengar pendeta bilang, saya mau penginjilan. Kemana? Misalnya ke Nias. Oh ya, di mana? Di gereja anu. Itu mah bukan penginjilan. Betul nggak? Lah gereja kok diinjili? Gembalanya ada. Betul saudara? Saya nggak setuju itu. Lu kalau mau penginjilan, suku terasing yang belum punya iman Kristen. Kalau berani. Makanya ikut Vision School. Promosi nih. Bantu promosi. Enggak saudara, ini benar. Ini harus kita mengerti. Ya. Dan Vision School akan diadakan 2 kali Senin di Mei, 2 kali Senin di Juni. Ya sudah ada jadwalnya ya. Dan diadakan di Efrata. Ya, karena tempatnya lebih besar, parkirnya lebih banyak. Jadi bagi yang mau ikut, ayo. Haleluya. Jangan pikirkan duitnya, tapi pikirkan Tuhan. Amin. Tetapi untuk menginjil bukan dengan hikmat perkataan supaya apa saudara? Salib Hamasya jangan supaya apa saudara? Supaya salib Hamasya tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Mengapa menjadi sia-sia? Berarti salib itu tidak disampaikan pesannya kepada banyak orang. Sehingga Paulus berani mengatakan, aku menginjil supaya salib Hamasya jangan sampai disia-siakan, atau dalam terjemahan King James dipakai ungkapan non-effect, tidak punya efek. Jadi saudara, cara untuk membuat salib Hamasya tidak menjadi sia-sia, cara supaya pengorbanan Yesus yang sudah engkau rasakan itu tidak menjadi sia-sia atau hanya sekedar sampai pada dirimu, harus ada yang namanya pemberitaan Injil.
Apa yang dimaksud tidak sia-sia? Artinya lebih memiliki impact dan efek yang luas, lebih banyak. Bukan hanya sampai hanya kepada beberapa orang. Haleluya. Pemberitaan Injil adalah cara untuk membuat anugerah Yesua, anugerah Bapa lewat Yesua, itu masuk kepada lebih banyak orang dan dirasakan lebih banyak orang. Saya mengambil satu contoh, saudara. Kalau Anda ingat di Perjanjian Lama, ada satu kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal 7. Nanti Anda bisa baca kisah lengkapnya. Saat itu Samaria, kota Samaria sedang dikepung, di lockdown ya oleh orang Aram. Lalu karena di lockdown mereka nggak bisa keluar. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam itu nggak bisa cari makan keluar. Yang ada di dalam itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Waktu itu, maaf, kotoran merpati itu mahal. Karena jadi makanan. Mau makan kotoran merpati? Waktu itu mahal. Karena nggak ada makanan. Lalu di gerbang ternyata ada 4 orang kusta. Kita tahu orang kusta menurut Taurat tidak boleh masuk. Mereka di luar. Mereka bilang gini, ini 4 orang bilang gini, kalau kita masuk ke dalam, kita akan mati. Mereka aja udah mau mati. Kita akan mati digebukin. Kalau kita ke tentara Aram, kita juga mungkin akan mati. Karena mereka musuh. Jadi 2 kemungkinan. Kalau kita tetap di sini, kita juga mati. Apa yang harus dilakukan? Kalau peluangnya adalah mati. Tapi coba deh kita ke sana. Sudah tahu. Lalu mereka sepakat, yuk deh kita ke tentara Aram. Siapa tahu kita dapat belas. Majulah mereka. Ini orang Waktu mereka berjalan, orang-orang Aram mendengar suara-suara. Bukan suara orang kusta. Mereka mendengar suara tentara Het dan Misraim. Jadi mereka mendengar satu gemuruh suara, satu pasukan, 2 pasukan yang menggentarkan. Apa yang terjadi? Mereka kabur. Mereka apa? Kabur dari perkemahan, meninggalkan harta benda mereka dan makanan. Kan ada logistik makanan, tentara. Kaburlah mereka, saudara. Jadi waktu 4 kusta ini datang, udah nggak ada Apa yang terjadi, saudara? Di kota lockdown, makanannya kotoran burung, di situ mereka pesta. Saudara percaya, kalau Tuhan bekerja, di luar resesi, di sini resepsi. Amin. Jangan takut, saudara. Lalu mereka makan. Mereka ambil itu emas, perak, dan sebagainya. Kita lihat ayat 8. Apa yang dikatakan orang kusta ini? Saya mengambil spirit yang ada di ayat ini. 2 Raja-Raja 7, saudara perhatikan ayat 8 dan 9. Sinopsisnya tadi yang saya ceritakan ya. Lengkapnya nanti Anda baca di rumah. 2 Raja-Raja 7 ayat 8, 9. Cakep ya, 7, 8, 9. Ayat 8. Dan orang-orang kusta itu sampai di pinggir perkemahan dan masuk ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana perak, emas, dan pakaian, lalu pergi dan menyembunyikannya, disembunyiin, diumpetin. Dan mereka kembali. Jadi habis ngumpetin balik lagi, saudara. Mereka bilang, masih banyak, kita ambil lagi. Mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain dan mengambil dari sana, kemudian pergi dan menyembunyi. 2 kali diulangi, menyembunyi. Garis bawah ini, saudara. Menyembunyikan. Artinya ini untuk gua doang. Kalau Anda sembunyiin makanan di rumah, berarti artinya itu untuk ini nggak boleh untuk lain, ini untuk kita. Tapi Tuhan menyadarkan, ayat 9, perhatikan. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka ingat ada satu aturan, ada satu rule. Kita tidak melakukan yang patut pada hari ini. Inilah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam. Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka apa, saudara? Katakan bersama. Hukuman akan menimpa kita.
Oleh karena itu sekarang, bukan besok, sekarang, marilah dan kita pergi memberitahukan ke istana. Singkat cerita, saudara, satu kota itu datang. Dan mereka mengambil, menikmati berkat Tuhan. Lalu disitulah harga anjlok. 2 sukat tepung sama dengan 1 sukat jelai. Harusnya harga normalnya, tepung yang baik itu 3 kali harga jelai. Jelai itu gandum yang buruk. Ya. Tapi hari itu harganya gandum yang baik anjlok. Ngerti saudara ya? Harusnya 1:3, ini 1:2. Apa yang terjadi? Karena kelimpahan, maka harga tuh yang tadinya kotoran merpati itu rasa gandum. Sekarang gandum rasa. Kalau Anda lapar, saudara, semua jadi enak kan? Buka puasa pikirannya, dimakan apa ya? Dimakan apa? Saudara tahu, hari-hari ini banyak orang Kristen menyembunyikan berkat Tuhan. Seperti 4 orang kusta. Ini untuk kita aja. Tapi satu saat orang kusta itu menyadari, kita mau kena hukuman. Kalau nanti kita tidak beritakan. Saudara, saya mau memberitahu kepada kita. Bahwa jika kita tidak memberitakan Injil, penghukuman menanti orang yang menyembunyikan Injil. Alkitab bicara jelas. Bukan mereka, satu hamba yang menyembunyikan satu Saudara ingat perumpamaan? Ada yang dapat 1, dapat 2, dapat 5. Yang 2 dan 5 genah, benar. Yang 1 diapain? Sembunyi. Saudara lihat? Ini kelihatan? 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 Tidak. Boleh Anda datang depan. Yang 1 yang menyembunyikan itu, apa yang terjadi pada dia, saudara? Anda ingat kisah itu, perumpamannya? Sang Tuhan bilang gini, campakkan dia ke tempat yang penuh ratap tangis dan kertak. Apa salahnya, saudara? Dia bikin salah apa? Mencuri, membunuh, berzina. Loh, jangan kira sekedar engkau taat sebagai Kristen itu cukup. Minggu lalu kita sudah dengar, menjadi hamba tidak cukup kau hanya taat kepada firman Tuhan. Engkau tidak cukup hanya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gandakan, artinya engkau harus membuat itu tersebar ke semakin banyak orang. Satu kisah lagi yang tidak kalah penting. Seorang wanita Samaria yang berjumpa Yesua di perigi Yakub. Lewat percakapannya dengan Yesua, akhirnya dia menemukan, inilah Mesias. Saya nggak perlu tunggu-tunggu lagi Mesias. Ini Mesias. Lalu dia tinggalkan itu tempat airnya, dia masuk ke kota, lalu dia beritakan ke seluruh kota itu, aku ketemu Mesias. Siapa yang bisa menyebarkan Injil? Anda dan saya. Jangan tunggu para penginjil. Jangan tunggu pendeta. Jangan tunggu misioneri. Anda adalah agen-agen pemberitaan Injil. Kasih tahu kiri kananmu, kamu agen-agen pemberitaan Injil. Amin. Haleluya. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan kabar baik. Sekarang kan zamannya yang namanya viral. Ada satu restoran buka enak, saudara, dengan cepat itu akan diserbu. Lewat apa, saudara? Nggak perlu pasang pelang. Sekarang jari ini cepat banget. Gua baru makan di sini enak loh. Itu saudara begitu. Besok itu antri. Suatu saat saya di Bogor, saya lihat ibu-ibu antri beli talas. Kalau talas Bogor, saudara, saya lihat nih antri. Saya bilang gini, antri ya Bu? Iya Pak, antri. Talas, saudara. Gak tahu talasnya itu warnanya pink. Biasa talas kan putih ya. Ini pink. Satu ibu bilang gini, jangan kebanyakan dirinya Pak. Udah mau habis itu.
Saudara, bayangkan Tales Bogor aja bisa lebih terkenal daripada Yeshua Hamasyah. Masa kita nggak malu, saudara? Haleluya. Jadi saudara, hari ini, let's do it. This is your homework. Ini adalah PR-mu. Ingat, engkau akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika engkau jumpa Dia. Tidak cukup engkau berkata, I love you Lord. I love you Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. And ya, tidak cukup. Tidak cukup. Ulanglah pesan ini. Tidak cukup. Anda harus menjadi terang. Saya senang kalau jemaat Kinamon ada jemaat yang taat. Rajin baca Alkitab. Lakukan firman Tuhan. Sebab itulah yang utama. Amin. Tetapi Tuhan bilang, enggak cukup. Kau harus jadi apa, Linda? Harus jadi apa? Mia. Jadi Maya. Terang. Di mana Anda jadi terang? Jangan di sini, saudara. Di sini udah terang. Terang kan? Saya aja dihujani cahaya. Sini, sono. Sono kalau nyala ada lagi. Gereja ini sudah terang. Apa terang gereja ini? Injil. Setiap kali Anda mendengar Injil, gereja ini terang. Lalu siapa terang di luar? Anda. Katakan bersama saya lah terang dunia. Jangan takut, saudara. Yesus berkata, kamulah terang dunia. Memang dia berkata juga, akulah terang dunia. Tapi karena aku terang dunia, kamu juga terang dunia, Mika. Amin. Jangan terlambat. Jangan sembunyikan terang itu. Yesus berkata, itu tidak boleh ditutup dengan gantang. Harus berada di tempat yang tinggi. Dimanapun Anda berada. Anda pegawai, Anda bos, Anda karyawan, terserah. Tapi terang, tidak memilih-milih. Jadilah terang. Sampai orang-orang semua mengenal Yeshua. Sampai Tuhan berkata, cukup. Lalu dia bilang, gua datang. Haleluya. Jadilah terang. Jadilah terang. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kau tidak dapat pergi kemana-mana. Kemanakah aku dapat pergi? Jangan jauhi. Hari ini Roh Kudus mau memaksamu untuk engkau menjadi terang dan kau dekat. Bahkan seluruh gak cukup, saudara, tak bisa membayar, gak bisa balas
terlalu mulia dan berharga. Sekali lagi katakan, kemana aku dapat pergi? Tuhan mengejarku terus. Kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kalau engkau mengasihi sahabatmu, lakukan yang dia ingin kau lakukan. Bahkan seluruh, kalaupun engkau mengabdi bagaikan hamba, itu nggak bisa balas kesetiaan. Sungguh mulia, oh, dan berharga. Oh, sungguh besar, terlalu mahal, terlalu dalam untuk diselami, untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tuhan sudah memikirkanmu. Kapan engkau memikirkan dia? Haleluya. Oh, sungguh indah, sungguh besar. Dia telah berkorban bagimu dan saya. Kapan engkau melakukan yang dia inginkan? Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang aku. Oh, tak terselami bagiku. Haleluya. Sekali lagi katakan, sungguh indah pengorbananmu bagiku. Dalam untuk amin, haleluya, sungguh besar. Oh, sungguh indah tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh saya percaya setiap kita sepakat bahwa pengorbanan Yesua terlalu besar dan mahal, tak terselami oleh pikiranmu. Kau tidak dapat menghitungnya, terlalu mahal, bahkan kau tidak dapat membalasnya. Tetapi cukupkah engkau berterima kasih kepada Tuhan? Cukupkah engkau mengambil dan berkata terima kasih? Terima kasih. Tuhan berkata tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan dia berkata terlalu kecil. Terlalu kecil. Kau menjadi hambaku pun itu terlalu kecil. Aku akan membuatmu
menjadi terang. Bukan Anda, bukan kekuatanmu saudara, bukan kuasamu, tetapi kekuatan Tuhan. Dia akan membuatmu menjadi terang. Tuhan hanya tanya, engkau mau atau tidak? Tuhan tidak tanya engkau bisa atau tidak. Tuhan hanya tanya, engkau mau atau tidak? Bila kita taat, Tuhan bekerja. Bila kita tidak taat, Tuhan tidak bekerja. Kalau engkau taat, Tuhan akan bekerja. Mulailah dengan satu kata, mulailah dengan 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata. Sampaikan kepada seseorang, maka kata-katamu akan bertambah terus. Engkau akan takjub dan tidak percaya bahwa Tuhan membuatmu dapat berbicara. Tuhan membuat engkau powerful. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga lewat engkau, lewat kesaksianmu. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan, amin, bagiku, haleluya. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jika Tuhan berbicara secara khusus dan engkau berkata, saya mau Tuhan, setiap kita memejamkan mata, tidak ada yang melihat kiri dan kanan, saya pun tidak akan melihat Anda. Ini keputusan pribadi kepada Tuhan. Jika engkau mengerti apa yang disampaikan firman-Nya hari ini, mengapa engkau tidak melakukannya? Jika engkau mengerti, mengapa engkau tidak membagikannya? Jika engkau dijamah oleh Tuhan dan engkau mau menjadi terang. Sekali lagi, Tuhan tidak tanya engkau bisa atau tidak. Tuhan tidak tanya engkau berani atau tidak. Tuhan hanya tanya engkau mau atau tidak. Jika engkau mau dipakai Tuhan menjadi terang, mari angkat tangan. Tidak usah lihat kiri kanan. Tidak perlu takut dilihat. Engkau boleh mengangkat tangan seberapa tinggi yang kau dapat angkat. Mulailah dengan keputusan. Mulailah dengan pengertian. Dan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Bila kita taat, Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Oh, Holy Spirit, Roh Kudus. Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. 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 Jika Tuhan mengetuk hatimu, jangan keraskan hatimu, saudara. Tuhan tidak minta uangmu.
Tuhan tidak minta apapun, Tuhan hanya minta kemauan-Mu. Kalau kau mengerti betapa besarnya kasih Tuhan bagimu, mengapa engkau tidak mau menyampaikannya kepada banyak orang? Jangan sembunyikan kabar baik itu. Jangan sembunyikan yang berharga itu. Jangan kita kalah dengan 4 orang kusta ini, yang pada waktu itu sudah tidak ada, seakan-akan tidak ada harganya mereka. Mereka hanya tinggal di luar kota, tetapi lewat mereka satu kabar baik masuk ke dalam kota, dan satu kota itu pesta pora. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika engkau sudah mengangkat tangan, segera Roh Kudus akan memberdayakanmu. Dia mulai bekerja dalam hidupmu. Dia akan membawamu. Dia akan membawamu. Engkau tidak tahu kau akan dibawa kemana, tetapi Dia akan membawamu, saudara. Saya percaya Tuhan akan membawamu menjadi terang. Bukan rencanamu, tetapi rencana Tuhan. Engkau hanya mengikuti saja, engkau hanya taat saja kepada Tuhan. Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang membutuhkan berita bahagia itu, berita sukacita, kabar baik, good news itu, bahwa Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa mereka. Dia telah bangkit untuk memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari Tuhan berkati. Oh syukur. Mari angkat hatimu dan katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati. Oh sekali lagi dengan penuh sukacita katakan terima kasih. Haleluya. Oh Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari Tuhan adakan. Oh syukur sebab hari ini bukan besok, hari ini sebab hari Tuhan berkati, Tuhan berkati. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagi Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang menyelamatkan kami lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada berkomunitas.
Tuhan, jangan kami sembunyikan berkat itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kekasih Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suaranya dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan menghampirimu dan menjadi milik bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah kediamanmu, juga di ladang pekerjaanmu, ketika engkau keluar untuk bekerja dan kembali untuk beristirahat. Diberkati tanganmu yang kau pakai untuk bekerja, sehingga apa yang kau usahakan dibuat menjadi berhasil, sebab tangan Tuhan menyertai engkau. Diberkati lumbung-lumbungmu, bakul-bakulmu, tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Buah rahimmu, para wanita, para istri diberkati oleh Tuhan. Para suami, benihmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, dan mencurahkan berkatnya bagimu tak berkesudahan. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kini kuserahkan kau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangunmu dan memberikan kepadamu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Angkatlah tanganmu saudara. Terimalah berkat ini yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya demi nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Amen. Yahweh menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Amen. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amen. Pulanglah, bawalah berkat ini, jadilah saksi bagi Tuhan kita Yeshua HaMashiach sampai ke fajar hari Maranatha. Ia datang kedua kali dalam kemuliaannya, menjemput kita gerejanya dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapa, ibadah telah selesai. Bapak yang memberkati kita semua.